Episode 9 akan segera dimulai dan saya akan membacakan sedikit peraturannya teman-teman. Yang pertama adalah dilarang membawa binatang buas. Contoh, ular. 2, singa. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cardo Teras Kos TV, boleh tepuk tangan teman-teman. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-9. Boleh betul sekali. Jadi saya mau sedikit cerita. Saya itu kerja di pengawasan perumahan begitu teman-teman. Jadi kemana-mana itu biasa sering bawa meteran. Jadi biasa tuh meteran di kantong kiriku, di kantong kananku harusnya ada rokok sponsor. Nah jadi yang mau sponsor di Cardo Teras Kos bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, oke. Mantap. Komik pertama untuk episode 9 ini dia teman kita dari Stand Up Indo Goa. Dia ini biasa kalau hujan turun, saya tidak dapat plesetannya, aduh maaf ya. Daripada menunggu berlama-lama, langsung saja kita beri tepuk tangannya meriah untuk Ria. Itu satu. Itu jokes yang pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari Stand Up Indo Goa. Mau cerita sedikit, tepuk tangan dulu. Untuk tunggu dulu belum teh. Untuk yang masih lengkap orang tuanya. Tepuk tangan yang sayang sekali sama bapaknya. Karena saya tidak. Lengkap orang tuaku tapi tidak kusayangi bapakku. Karena bapakku ini apa? Gigi. Tidak mau sekali keluar warna. Ku ingat sekali waktu aku kecil. Nah bawa pergi pasar malam. Mau beli gulali. Bilang bapak belikan saya itu kodong gulali. Nah bilang, oh busuk ada taina. Anu itu anak oba. Ini bapak belikan saya kacang-kacang. Oba itu oba. Maksudku, oke lah. Tapi gara-gara itu trauma mama. Kupikir nanti bapak, kalau tua kok, kalau mulai mau sakit, kubawa kupi pasar malam. Bapak, oba. Bapak. Dalam sekali keluar uangnya. Dan akhirnya kupikir bagaimana caranya supaya bisa dapat uang dari bapakku. Akhirnya aku ancam menggambar ular di tembok besar-besar. Ku coba di tembok gambar-gambar kak. Dia bilang, Rian, jangan kau menggambar di tembok. Aku bilang, minta ke penguanta. Bagus-bagus sih pengen gambar no? Kasih cantik ini. Dalam sekali keluar. Saya pakai cara kedua. Ada tamu di rumah. Cara kan kalau ada tamu minta ke uang. Kebetulan tamunya bapakku waktu itu polisi. Ku coba nih. Tidak berhasil. Datang, bapak, wanta dulu. Tidak ada warna bapak. Tidak kerja, bukan polisi. Tidak ada, saya gaji 13-ku. Kalau ini om di depan, ada gaji tetap. Nah, terpas itu polisi yang udah kasih keluar juga. Nah bilang ini pakai dulu nak 20.000. Waktu SD 20.000 banyak sekali. Senang sekali. Nah bilang, bapakku udah bilang, Jaki, jangan lagi, banyak sekali itu 20.000. Nah bilang, enggak apa-apa untuk anak tadi. Enggak apa-apa. Pas ku bawa 20.000 senang keluar kak, bapakku teriak, rokok surya 1 juga nak. Bapak tadi siapa bahas tadi tentang PT-PT yang didorong-dorong?
bapakku juga itu orangnya selain gigil, dia cerdas. Jadi ada PT-PT juga di depanku waktu ke Pertamina, nah bonceng bapakku. Ada PT-PT nah goyang-goyang, isi bensin. Nah goyang-goyang mobilnya. Nah kok bilang, 2020 masih ada orang begini. Itu bensin sama aja kayak air nak. Biar nggak dikasih begitu dia tetap di full. Kecuali solar. Kalau solar ya susah ini. Bapak tolong. Oh iya bapakku. Bapakku juga melarang keluar malam. Apalagi gabung sama cewek. Ini semua cewek-cewek, cowok-cowok yang nongkrong sama cewek. Bapakku nak ajarkan kak mindset, cewek itu susah diajak bergaul. Tapi memang teman-teman cewekku gampang tersinggung. Kalau cowok, dari mana Sundala? Nggak apa-apa, santai. Kalau teman cewek tak dikasih begitu, dari mana Sundala? Bapakku saya nggak pernah bilangnya begitu. Bapak lu. Bapakku udah bilangnya. Tapi gara-gara pandemi ini toh, nggak ada pekerjaan bapakku. Gue ingat sekali, mau Ramadan ini, Ramadan tahun lalu, itu nggak ada sekali uang bapakku. Di dompetnya cuma 50.000. Di dompetnya cuma 50.000. Orang buka puasa bersama itu enak makanannya. Bapakku tidak ada warna. Jadi itu bapakku makan nasi sama 1 biji tempe. Dan Nabi bilang, nggak apa-apa begini makanku, yang jelas anakku bisa makan enak. Ya. Jadi itu uang 50.000. Ku pakai pi pasar malam. Ku pakai pi beli sari lauk sama pacarku. Bapak saya sari lauk, oba. Sunda. Oh, siap. Itu bapakku. Yang paling bikin kak trauma tuh bapakku. Waktu ku mau masuk SMA. Nah belikan baju baru, baju SMA. Aku bilang bapak belikan dulu baju baru, mos besok. Nah belikan mau aku dong. Cuma salah beli. Warnanya itu baju SMA kan cok lagi. Bapakku beli warna kuning. Warna kuning, warna baju SMP sebenarnya. Cuma aku bilang salah beli bapakku ini. Cuma tidak mau rugi. Aku bilang bapak salah beli kini. Nah bilang, begitu memang kalau baju baru. Nanti kalau kena nih matahari, coklat. Dan ku percaya. Ku pakai pergi sekolah, warna kuning, baju baru, mos hari pertama. Sampai satu meja kak sama temanku namanya Subair. Kuliah kantong bajunya lambana warna coklat. Curiga mah. Baju tua nak pakai. Baju tuh. Jadi kau sabar kau Subair. Memang begitu ekonomi keluarga, kadang di atas, kadang di bawah. Sampai akhirnya datang ke seniorku, Rian, kenapa warna kuning bajunya lambang bajumu? Begitu memang kalau baru. Kalau kena di matahari, coklat. Itu ceritaan bapakku. Mau lagi? Bapakku ini yang ajarkan kak. Begitu-begitu bapakku cuma ajarkan kak tentang agama. Satu bit terakhir. Jadi saya pernah kuliah, teman-teman. Saya pernah kuliah. Di kampus itu, di situ kak mengenal yang namanya ayam kampus. Tahu ayam kampus? Ayam kampus. Tahu ayam kampus ya? Di situ kak kepikiran kak kayak, takut kak ini nanti calon istriku yang kuliah, takut kak salah pergaulan ki akhirnya dia seks bebas. Takut sekali kak, karena takut kak istriku ini tidak perawan. Tepuk tangan di sini yang masih perawan. Takut kak begitu. Takut ku pas kak malam pertama itu istriku dapat tolo-tolo ya. Mau kak beli kak Sumba deh, supaya nak kira suamiku
perawan. Jadi pasca malam pertama, bisa dibahas gantrang kah? Bisa. Pasca malam pertama begitu ku main mata, ternyata itu Kasumbana salah beli. Kasumba yang harusnya na beli warna merah, dia beli warna kuning. Pasca gantrang, mata, pura-pura kesakitan supaya dikira perawan. Sakit Ki? Betulan Ki? Jadi berhenti Maki? Pas kan keluarlah Kasumba itu warna kuning. Kutanya ke baik-baik istriku Tacidi Ki. Bukan sayang, itu namanya darah keperawanan. Kenapa warna kuning? Begitu memang kalau baru. Kalau kena di matahari, coklat nih. Sorry, terima kasih. Tentang sekali lagi untuk Rian dari Stand Up Indo Goa. Langsung saya kira kok bisa gitu. MC tidak harus lucu. Dia juga ini dari Stand Up Indo Goa. Lebih tepatnya alumni. Lulusan Stand Up Indo Goa angkatan pertama. Saya kedua. Dia dulu yang pukul Ki almarhum. Langsung saya kita beri tepuk tangan meriah untuk Alba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tepuk tangan untuk Carutuh. For your information. Seni Duda. Seni Duda dan Risya sama orang-orang yang selalu bertanya waktuku baru-baru cerai. Bilang, Alba, kenapa aku bisa cerai? Masukku pasti ada masalah ini. Dan masalah ini masalah besar. Tidak mungkin nana pakai istriku, motorku, na tidak nesi bensin, aku ceraikannya. Tidak mungkin. Dan orang lain, itu kalau paski baru-baru cerai, orang lain begitu kalau cerai, yang perebutkan itu harta gono gini. Saya cerai sama istriku, disimpangan nggak cicilan HP 1 bulan. Ya Allah. Iya. Bisa minta tepuk tangannya? Iya. Jadi saya tuh punya anak ya. Iya. Punya anak. Saya punya anak. Ya. Lucu deh. Ya, saya punya anak sekarang tuh begitu. Dan menurutku begitu. Sampai segitu aja tadi. Saya punya anak begitu. Dan betul yang bilang orang kalau ada anakku begitu. Dan waktu pertama kali anakku itu dilahirkan, teman-teman, di situ memang yang kayak bilang orang bakalan ada perubahan dalam hidupmu begitu. Tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Itu waktu pertama kali anakku dilahirkan begitu, ke ruang muka bersalin begitu tuh. Ini dokternya, susternya nak panggil Kak. Anak tapak, itu saya ambil anakku. Menangis Kak, teman-teman, menangis Kak. Tidak tahu keasan. Komat mungkin saja Pak. Komat Kak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syahadu la ilaha illallah, Syahadu Muhammadar Rasulullah. Hayalas salah, hayalal falah, kada komatis salah, kada komatis salah. Balik belakang, ini suster di belakang, pakai talakku. Lanjut ke 3 rakaat. Saya lupa, terima kasih. Selanjutnya saya dulu itu anak elektro, teman-teman. Saya bisa tunjukkan kalian mana arus negatif, mana arus positif. Ya. Ini arus negatif, kalau ini Ya, tepuk tangan untuk Alba.
Komik selanjutnya ini dia dari stand up Indo Makassar, tapi berdomisili di Pangkep jauh-jauh demi menghibur teman-teman di Caruto. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Alwi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Rian itu bahas bapaknya. Alba juga tadi bapak muda. Saya juga mau bahas bapakku. Jadi segmen ini temanya bapak. Bapakku dia itu bekerja di salah satu perusahaan semen Indonesia, bergerak di bidang distribusi dan pelayanan konsumen, atau biasa disebut tukang batu. Jujur meskipun bapakku tukang batu, saya tuh bangga punya bapak kayak dia. Iya, biasanya itu orang malu-malu ngakui bapaknya kalau dia itu tukang batu. Nah justru saya ku pamer di sekolah. Ada itu dulu waktu SD ki, baku pamer-pamer bapak ki. Ada temanku yang bilang, saya bapakku guru, pintar ki, nak ajarku semua. Yang satu tidak mau kalah, saya bapakku polisi, bisa nak tangkap bapakmu. Ada lagi tidak mau kalah, saya bapakku kepala sekolah, ada tanda tangannya di dinding. Saya juga tidak mau kalah dong, bapakku tukang batu. Saya bapakku tukang batu, jangankan tanda tangannya di dinding. Ini sekolah dari pondasi sampai atap ada tanda tangannya. Iya, dan ini tukang batu itu pekerjaan paling mulia di antara seluruh pekerjaan yang ada di dunia. Iya, di sini ada yang pernah dengar kisahnya Nabi Muhammad cium tangan tukang batu. Cek di Google, ada kisah Nabi Muhammad cium tangan tukang batu. Kisahnya itu begini, Nabi Muhammad pulang dari perang. Terus dia lihat tukang batu, terus narangkul tangannya sambil nacium. Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya, bro. Makanya ndak heran, bapakku setiap pergi kerja ndak sholat, ya karena jaminan surga nih. Dan biasa itu juga pergi kak bantu bapakku kerja. Cuma yang paling tidak enak itu kalau misal ini tempat kerjaan bapakku itu jauh dari rumah. Ya karena kalau dekat enak bisa ki pulang makan, mandi, boker enak toh. Nah kalau jauh tidak bisa. Nah yang paling bikin jengkel itu kalau hari Jumat ki. Kita mau pulang mandi terus pergi sholat Jumat itu udah sempat nih. Jadi mau tidak mau harus ki mandi di tempat kerja. Mandi teh dong. Itu kalau kita mandi di tempat kerja itu semen di kaki tidak mau hilang. Dan sifatnya ini semen di kaki kalau disiram kena air itu hilangnya cuma sementara aja. Sementara aja. Kalau keringi baru bumi lagi. Makanya setiap pergi kak sholat Jumat itu pas wudhu kubanyaki siramnya kakiku. Sambil berdoa kak, ya Allah semoga tetap dibahas sampai selesai orang salat Jumat. Akhirnya masuk mak, duduk. Nah siangnya belum selesai orang ceramah keringi kakiku. Nah kena kipas. Mau kembali wudhu, banyak orang di belakang berdiri ya tambah kelihatan nih. Jadi mau tidak mau harus kak sholat. Dan pada saat sholat hal yang paling jengkel itu pada saat ruku. Iya karena kepalanya orang semua menghadap ke bawah. Ini kakiku seakan-akan jadi pusat perhatian nih. Baru kak sholat begitu, Allahu Akbar, mati mija. Ya masuk udah bisa ki apa-apa teman-teman karena sementara sholat ki. Terus yang bikin jengkel ini di sampingku kayak nacal lah ya. Dia di samping. Ya karena sementara sholat kak berpikiran positif ya. Mungkin ini memang batuk ji. Batuk ji. Tapi itu piku percaya kalau ini di samping betul-betul nacal lah kak. Pas selesai batuk, nagaris di kakiku. Cuma lama kak pacaran gitu akhirnya putus kak.
Dan dia itu sering mina bawa pacarna ke rumahna. Dan outfitnya pacarna keren-keren ki. Hari Senin datangi bajuna reklais. Selasa bilabong. Rabu villa. Biarpun cakar rentas nih gitu. Saya di rumah ya Allah hari Senin Nurdin Halid. Selasa Tamsil Lindrung. Rabu ndak pakai baju, aku kasih jadi topeng. Cuma berpikir Kak begitu, galau Kak. Tapi untuk apa Kak galau? Mending ku kerja cepat rumana, biar cepat Kak juga move on. Akhirnya aku perbaiki kinerjaku, bekerja Kak secara profesional. Dan pas ini rumana selesai, ini pacarku minta dibalikan. Alasannya bedek minta balikan sama saya karena rapi caraku pasang tehen. Saya Alwi, terima kasih. Tepuk tangan untuk Alwi. TWM teman-teman, mandi di lokasi proyek itu setengah mati karena biasa kadang satu sumur. Jadi harus mandi tedong apalagi hari Jumat. Kayak tadi begitu contohnya tuh, kan kerja juga di proyek. Jadi mandi dulu sama begitu cepat-cepat baru mandi ki tukangku namanya Denasa. Jadi pas kemarin Denasa ayo nih balik. Jadi tedong ki. Oke, itu tadi komik penutup di episode 9 Carutu. Terima kasih teman-teman yang sudah datang nonton. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe. Jangan lupa bagikan juga. Sampai ketemu di Carutu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.